Siapakah sebenarnya pahlawan hingga adanya teknologi hebat seperti saat ini? Banyak orang di dunia ini mengidolakan Mark Zuckerberg. Tapi Mark Zuckerberg mengidolakan ilmuwan muslim. Bahkan dia mengatakan tanpa ada ilmuwan muslim yang satu ini, nggak mungkin ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, komputer, bahkan smartphone yang lo pegang. Lalu, siapakah ilmuwan muslim yang dikagumi Mark Zuckerberg ini? Halo guys, balik lagi bersama gue Anggi di channel Mata Picture. Episode kali ini gue mau bahas pembahasan yang sangat menarik nih dari keisengan gue baca sana sini. Mengingat perkembangan media sosial kini sangat pesat ya guys, karena nggak hanya satu atau dua aja. Tapi banyak sekali nih pilihan media sosial yang digunakan orang-orang baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan yang lainnya semacam media promosi untuk perusahaannya. Tapi lo tahu nggak sih di balik itu ada sosok yang sangat menginspirasi sehingga media sosial sepesat seperti saat ini? Yes, Mark Zuckerberg. Ini orang adalah pemilik Facebook, Instagram, WhatsApp yang kini merubah namanya menjadi Meta. Ia adalah salah satu orang muda terkaya di dunia. Tapi di balik Mark ada orang yang jauh lebih menginspirasi, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu istilahnya core of the core ya guys. Inti dari inti. Kenapa gue simpulkan sebagai inti dari inti? Pada salah satu postingan di media sosial, gue menemukan fakta yang sangat menarik. Bahwa Mark Zuckerberg mengidolakan ilmuwan muslim, salah satunya Al-Khawarizmi. Dalam salah satu postingan Mark Zuckerberg yang tersebar di media sosial, ia berkata, "Saya heran, ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal, saya mengidolakan ilmuwan muslim, Al-Khawarizmi. Karena tanpa ada algoritma, maka jangan pernah bermimpi adanya Facebook, TikTok, WhatsApp, BBM, Line, games, bahkan komputer yang ada di dunia ini." Entah benar atau salah perihal Mark Zuckerberg yang mengidolakan Al-Khawarizmi. Karena bukan itu nih yang akan menjadi pembahasan cerita gue hari ini. Atau perihal Al-Khawarizmi yang kemudian bisa menemukan algoritma sehingga kita cukup mempelajarinya saja saat ini. Jadi kita nih nggak usah nih susah-susah mencari ide, menemukan formulasi untuk menguji dan kemudian menyimpulkannya. Namun tinggal buka akun medsos lo aja nih ya, langsung bisa berkarya. Kayak anak-anak selebgram, TikTok, bahkan konten kreator seperti saat ini. Jadi sekarang kita nih tinggal nikmatin aja ya tanpa tahu prosesnya dan siapa pahlawan hingga adanya teknologi sehebat seperti saat ini. Tiba-tiba aja nih gue pengen ngebahas dan cari tahu siapa sih sebenarnya awal dari semua kecanggihan teknologi seperti saat ini. Bercerita tentang Al-Khawarizmi. Walau hanya sekilas aja, hasil baca gue sana sini bikin sebuah catatan yang emang gak sempurna sih, tapi untuk selentingan ide yang muncul, gue cukupin dan seadanya aja. Ingat ya, done is better than perfect. Mark Zuckerberg dan Al-Khawarizmi adalah dua paduan unik untuk gue bahas. Mark Zuckerberg, siapa yang gak kenal beliau? Dia sangat terkenal. Sementara Al-Khawarizmi bisa jadi tidak sepopuler Mark Zuckerberg seperti saat ini. Tapi kalian perlu tahu nih, beliau sangat berjasa untuk kehidupan kita sekarang. Lalu siapa sih sebenarnya Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim yang karyanya menginspirasi dunia sampai dengan saat ini. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi. Ada juga yang menyebut beliau algoritmi dan juga ada yang menyebut Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, yang sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Seputar pergaulan intelektualitasnya, Al-Khawarizmi tak kalah menarik. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lainnya di Bait Al-Hikmah ketika usia beliau 20 tahun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasi buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi. Termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karena zaman dulu nih orang-orang mempelajari khazanah keilmuan yang sangat luas. Mereka tidak diblok dan disekat oleh satu spesialisasi saja, namun meluaskan dirinya untuk mempelajari bidang yang diminati.
Bandingkan ya dengan sekarang di mana sertifikasi satu bidang hanya untuk satu aja. Tidak ada bidang umum yang memungkinkan orang untuk menemukan inovasi pada bidang yang lainnya. Al-Khawarizmi adalah pelopor dalam penggunaan angka 0 dalam matematika yang dikenal dengan nama algoritma. Ia menulis buku babon tentang matematika, yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, kompendium tentang hitungan aljabar dan persamaan pada tahun 825 Masehi. Lalu Eropa baru mengenal pada tahun 1140 Masehi atas jasa Robert Caster yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liberal Giberset Al-Muqabalah. Sampai saat ini, metode Al-Khawarizmi masih tetap digunakan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan algoritma, urutan logis pengambilan keputusan untuk pecahan masalah. Mengapa algoritma menjadi penting? Ini karena angka Romawi yang digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa waktu itu tidak mempunyai angka 0. Jadi tidak bisa dipakai untuk angka-angka persepuluhan atau angka-angka di belakang koma. Angka Romawi juga tidak mungkin dilakukan penjumlahan dari atas ke bawah, dan hanya dilakukan dengan cara algoritma. Selain itu, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep trigonometri yang terdiri dari sinus, kosinus, tangen, dan berbagainya. Trigonometri adalah nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat segitiga siku-siku, dan beliau juga menemukan rumus untuk pecahan persamaan kuadrat. Alhasil, dengan temuan algoritma kita bisa mengenal komputer, ATM, media sosial, bahkan games yang ada di smartphone lu semua. Yang mungkin jamak atau awam buat penggunanya, yaitu pemilik smartphone itu sendiri. Hanya dengan algoritma semua terpecahkan. Bahkan peradaban Romawi kuno, peradaban Jepang, Tiongkok, Korea, bahkan India tidak mengenal asas algoritma itu. Maka sesungguhnya dunia berhutang budi pada peradaban Islam. Tanpa algoritma nggak kebayang ya gimana kita bisa menghitung uang yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan. Misalnya juga bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal deretan hitung, deretan ukur, dan seterusnya. Pengakuan Mark Zuckerberg kepada Al-Khawarizmi merupakan penghargaan terbesar terhadap ilmuwan yang satu ini. Tinggal kita nih, umat Islam bagaimana mampu mengenali nilai-nilai yang ada untuk kemajuan kemanusiaan yang jauh lebih baik. Di sini kita belajar banyak orang sukses dan hebat di dunia ini yang menerapkan dan bahkan mengapresiasi karya ilmuwan muslim terdahulu kita. Tanpa mereka, kita nggak bisa ya mengenal kecanggihan teknologi seperti saat ini. Gimana guys menurut lo? Oke ya, semoga video ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman semua. Gue Anggi Setiawan mengucapkan makasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Karena support kalian lah penyemangat gue dalam setiap gue bikin konten. Tanpa kalian, gue bukanlah siapa-siapa ya guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan ya video ini. Sekian ya video dari gue sekarang mau lanjut main Mobile Legends nih. Karena ini juga sebagai bentuk penghargaan gue terhadap Al-Khawarizmi. Assalamualaikum. That smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.